Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Video kali ini saya rakit PC 6 jutaan. Minggu lalu saya udah rakit PC 7 jutaan. Dan komponen-komponen yang saya pakai di sini gampang banget dicarinya. Jadi kalau kalian mau ngikutin rakitan PC seperti ini, gampang banget. Nanti saya akan simpen link rekomendasi pembeliannya di deskripsi. Dan sekaligus saya kasih juga beberapa opsi jika komponen-komponen ini nggak cocok atau nggak sesuai dengan keinginan kalian. Oke, kita langsung saja ke prosesornya. Masih tetap sama, di sini saya menggunakan Ryzen ya. Ryzen 5 3600, punya 6 core, 12 thread, up to 4,2 GHz ya. Dirilis tahun 2019 dengan kode name-nya Matis. Jadi masih sangat baru sekali lah, 3 tahun 4 tahun lah ya. Terus harganya di sini tuh kan ada yang jual versi tray. Versi tray itu hanya dapat prosesornya aja di harga 1,1 1,2 jutaan ya. Menurut saya ini prosesor paling worth it lah ya. Kalau dari pesaingnya ada Intel yang harganya 1,1 tuh ini dapat Core i3 10105F atau 12100F. Itu tuh ya harganya 1,2 juta tapi masih punya 4 core aja. Jadi menurut saya Ryzen 5 3600 udah paling worth it. Terus lanjut lagi untuk motherboardnya. Nah, di sini saya masih pakai ya chipsetnya A520. Pertama ya harganya masih murah ya, di bawah 1 jutaan udah dapat chipset A520. Terus soketnya AM4 juga, dan tentunya udah support M.2 NVMe. Jadi udah ada satu slot ya untuk kita pasangkan NVMe supaya nantinya ya speed PC kita jauh lebih kencang gitu ya. Dan tentunya VRM yang digunakan di sini tuh udah teknologi baru ya, Digi plus VRM plus ada teknologi EPU-nya. Jadi di mana si VRM ini tuh ya membuat komponen-komponen yang nancap di sini tuh bisa diminimalisir untuk konsumsi dayanya semakin irit dan tetap mendapatkan performa yang maksimal ya. Jadi teknologi yang barulah yang ada di motherboard Asus A520MK ini. Namun sayangnya ada beberapa fitur yang harus dipangkas ya karena harga mobile-nya murah nih. Seperti tidak ada pin RGB-nya. Terus dukungan pin PWM untuk fan cuman ada 2. Terus lanjut lagi untuk memori RAM. Ini banyak banget pilihan ya. Yang nancep di sini tuh saya pakaikan XPG Spectric D50 2x8 GB ya, 3600 MHz. Banyak banget pilihan. Kalau misalkan kalian wah Bang mending yang harganya lebih murah dapat 16 GB. Itu banyak banget untuk memori RAM ya. Bisa dari Apecer yang non RGB ya. Knox Apecer itu harganya 590 ribuan, udah sama-sama dapat 16 GB. Atau dari XPG D35 2x8 GB 3200 MHz itu sama juga. Nah, ini masih tetap bisa ditancapkan di sini tapi minimal punya speed 3200 MHz. Lanjut untuk storage-nya di sini karena udah support ya si motherboard-nya ada M.2-nya, saya pasangkan XPG SX 6256 GB. Kenapa cuma 256 GB? Ya karena balik lagi ya, budgetnya ini kan nggak terlalu banyak. Ini bisa juga kalian pasangkan yang 1 tera atau 2 terabyte. Ini bisa banget ya. Dan harganya ya untuk NVMe M.2 ini hampir sama dengan si SSD SATA ya, beda sekitar 20 sampai 30 ribuan ya. Speednya juga tentunya jauh lebih kenceng ya. Terus lanjut lagi untuk GPU-nya. Nah, karena di sini ya menggunakan chipset A520, jadi si PCI Express-nya tuh masih 3.0. Jadi di sini saya carikan aja GTX 1660 Ti yang second. Nah, kalian bisa lihat di sini ini menggunakan GTX 1660 Ti 6 GB 192 bit GDDR6. Nah, harganya ini banyak banget yang jual di Tokopedia, di Shopee harganya 1,4 sampai 1,8. Itu tergantung kondisinya masih bagus atau kondisinya udah jelek atau tanpa dus atau hanya batangan. Kayaknya udah nggak ada garansi sih karena dirilisnya udah 2019 yang lalu ya, udah 4 tahun. Kemungkinan ya garansinya memang udah pada habis semua. Tapi performanya si 1660 Ti ini masih 11-12 lah ya dengan RTX 3050, RTX 2060, RX 6600 ya. Namun ya teknologinya aja di sini yang memang agak ketinggalan.
Ya, kita targetan aja ya untuk gamenya tuh resolusi 1080p, presetnya low to mid ya. Itu udah lebih dari cukup. Karena dengan PC seperti ini, pasti teman-teman di luar sana juga menggunakan monitornya juga nggak akan resolusi 1440p atau 4K ya. Ya, maksimum kayak gini lah, 1080p, 75Hz. Ini udah lebih pas ya, lebih cocok dengan rakitan seperti ini. Selanjutnya untuk power supply-nya. Nah, untuk power supply-nya di sini karena memang ini jantung utama ya untuk menyuplai listrik ya ke semua komponen ini, jadi saya pakai power supply yang baru ya. Di sini saya menggunakan XPG Pylon 550 watt ya, sertifikasinya bronze dan punya proteksi yang cukup lengkap. Untuk garansinya 5 tahun ini ya. Harganya memang ini agak sedikit mahal dibandingkan 550 watt yang brand-brand lain lah ya. Ini 750 ribuan. Tapi menurut saya power supply ini cukup terpercaya, menggunakan kapasitor dari Jepang, terus proteksinya lengkap. Jadi untuk menyuplai listrik ke semua komponen ini cukup terjamin. Terus yang terakhir adalah casingnya. Karena casing ini tuh selera ya. Kebetulan aja di sini saya pakai casing yang seperti ini ya. Ini nggak ada tutup power supply-nya. Terus ukurannya juga ATX panjang ya. Jadi kurang pas aja ketika dipasangkan motherboard M-ATX seperti ini. Jadi kelihatannya kopong banget. Nah, di sini saya punya beberapa saran ya untuk kalian kalau mau beli casing. Misalkan nih casingnya pengen yang minimalis ya, masih tetap bisa dipajang di kantor, di sekolah, biar nggak terlalu mencolok gitu ya, tampilannya tetap kalem gitu, tapi ada RGB-nya. Nah, ini salah satunya ada dari PC cooler si LM200. Harganya juga murah, 397 ribuan ya, sama dengan PC ini. Di sini kan budgetnya juga nggak terlalu banyak ya, 6 jutaan. Jadi cari casingnya tuh yang di bawah harga 400 ribuan. Terus kalau misalkan kalian pengen yang gaming banget gitu ya, ada 3 fan RGB, kelihatan banget lah gaming. Kalian bisa cari yang mirip-mirip kayak si Infinity Vesta, yaitu harganya juga sama ya, 397 ribuan. Udah dapat 4 fan RGB. Ya lumayan lah, kesan-kesan gamingnya udah kelihatan banget. Tapi kalau misalkan wah bang, saya pengen casing yang lebih serem gitu ya, lebih gahar gitu ya. Nah, kalian bisa lihat aja nih, ini si Raptor Potres ya, harganya 380 ribuan, udah dapat fan RGB juga. Nah, modelnya tuh kelihatan lebih gahar kan ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengujiannya. Kalian juga bisa lihat dari tadi ya. Di sini saya tes game Horizon Zero Dawn ya. Nah, ini untuk suhu GPU-nya memang di sini agak panas, 74 derajat Celcius. Memang karakter si Colorful ya, iGame ini sedikit agak panas, apalagi ini second juga. Tapi kondisinya masih sangat bagus sekali ya. Oke, sekarang kita akan tes lebih lanjut lagi gimana performa si PC ini supaya kelihatan dipakai editing, dipakai streaming, hasilnya seperti apa. Kita langsung saja tes sekarang. Let's go. Game pertama Apex Legends 1080p, presetnya high. Penggunaan GPU di sini udah tinggi banget ya, tapi suhunya masih di antara 69 derajat Celcius. Kalau untuk Ryzen 5 3600-nya ini masih anteng di 30-40%-an dengan suhu 68 derajat Celcius. Clock speed di sini rata-rata berjalan 4 GHz ya, dengan mendapatkan FPS 130-an. Naik turun lah tergantung frame gamenya. Untuk konsumsi watt keseluruhan PC ini rata-rata 200 watt, ya naik turun sedikit ya. Cukup sih kalau misalnya kalian di rumah menggunakan listrik 900 VA, asalkan nggak berbarengan dengan elektronik lain. Nah, ketika nyalain PC ini nggak akan jelek, aman kok ya. Lalu kita tes game kedua, ini game kekinian ya, Spider-Man Remaster. Resolusi masih sama, 1080p, presetnya kalian bisa lihat aja di layar ya untuk detailnya. Masuknya ini ke preset high dengan ray tracingnya off karena GPU-nya memang belum support. Pas gelantungan di kota, GPU memang udah terkuras 95%. Begitu juga dengan CPU usage-nya udah tinggi banget ya. Kerasa kalau game ini tuh CPU bond. Untung suhunya masih di bawah 70 derajat Celcius. Dan FPS bisa nyentuh 100, ini mulus banget ya. Cuman pas war ya, pas banyak tembak-tembakan, FPS jadi turun ke 70-an. Lanjut game ketiga, kita tes game berat lagi nih ya. The Last of Us ya, resolusinya low to mid, kerasa CPU bond banget ini game ya. Penggunaan prosesor 95%-an ke atas. Kalian bisa lihat aja tuh ya. Suhu otomatis naik ya, suhu prosesor jadi 75 derajat Celcius karena penggunaannya tinggi sekali. Kalau GPU juga sama ya, terkuras juga. Performa CPU RAM-nya GPU ini tuh kan 6 GB.
Jadi pas-pasan untuk settingan medium. Bahkan kadang ada loading di tengah-tengah game, ya mungkin ini pengaruh VRAM yang kurang besar ya. Jadi ada skin yang harus nunggu beberapa saat gitu. Atau dari apanya saya juga kurang yakin. Cuman intinya masih tetap bisa dimainkan dengan preset low to mid. Ya, game seberat ini juga masih bisa lancar dimainkan, bisa mewakili game lain lah ya, game ringan lain, misalkan seperti game e-sport, atau game-game ringan seperti Valorant, Dota 2, CSGO, Call of Duty Warzone, PUBG, udah pasti bisa dilibas. Lalu tes 3D Max Synthesis, all-core Fire Strike ini cukup besar ya, mendapatkan 15.247. Jadi perpaduan antara GPU dan prosesor udah pas banget. Lanjut di Time Spy mendapatkan all score 6478. Lanjut lagi render BMW 27 Shirazen 5 3600 ini menyelesaikan rendernya 4 menit 11 detik. Dan untuk GTX 1660 Ti menyelesaikan render 42 detik aja. Wah, masih kenceng juga ini GPU ya. Lanjut tes editing Premiere Pro 2019 dengan preset dan layar tipis-tipis yang nggak terlalu banyak. Biasanya ini kebutuhan video-video sekelas IT yang sering diupload ke YouTube. Masih sangat lancar, kalian bisa lihat ya. Playback di timeline juga masih lancar-lancar aja. Pokoknya enak lah ngeditnya, bisa aman. Terus kita tes render video durasi 22 menit ini dengan file size-nya 1,6 GB. Membutuhkan waktu sekitar 14 menitan. Cukup ya, ini nggak usah nunggu lama-lama untuk ngerender sebuah video di-upload ke YouTube. Mantap. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa rakitan PC 6 jutaan ya, walaupun ada yang second-nya ya, yaitu si GPU-nya. Ini 1660 Ti yang second, semuanya kalian bisa beli yang baru. Terus untuk prosesornya paling beli yang tray ya, supaya harganya lebih murah ya. Karena kalau misalkan budgetnya ya terbatas, ya kita cari komponen-komponennya yang murah-murah aja ya, tapi tetap bisa mendapatkan performa yang sebaik tadi gitu ya. Dipakai editing lancar kan ya. 3600 ini masih powerful lah untuk ngedit video-video resolusi 1080p di Premiere Pro gitu, dengan sedikit efek layer yang lumayan cukup banyak juga masih tetap bisa diandalkan. Terus untuk main game 1660 Ti ini kalian bisa lihat tadi ya, Horizon Zero Dawn masih bisa main game di Ultimate dengan rata-rata 50-60 fps. Apalagi kayak Apex Legends, PUBG kayak gitu mah fps-nya udah di atas 70-an lah ya. Jadi pas banget kalau kalian pakai monitor yang 75 Hz seperti ini. Ya budgetnya 1 jutaan, pas lah dengan si PC 6 jutaan ini. Jadi jangan sampai PC 6 jutaan kalian beli monitor 4K yang harganya 5 jutaan. Nanti mubazir juga kan si monitornya. Terus untuk masalah casing, nah untuk casing ini tuh sesuai selera ya, sesuai selera mau yang seperti apa gitu kan. Rekomendasinya di awal tadi udah saya sebutkan juga, nanti kalian boleh cek linknya, saya akan simpen di deskripsi. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya kalian punya rakitan PC lagi yang lebih rekomen ya, boleh simpen di komentar. Siapa tahu nanti teman-teman yang mau rakit PC seperti biasa kan baca-baca komentar, ada rakitan PC yang bagus, ngikutin di sana, boleh banget. Jadi bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain gitu. Oke, ini untuk gambaran aja racikan PC seperti ini, dan ini masih bisa tetap diganti-ganti komponennya sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan kalian yang mau ngikutin seperti ini juga boleh banget. Misalkan Ryzen 5 3600, GPU-nya 1660 Ti. Nah, performanya seperti tadi di tengah-tengah ketika pengujian. Oke, gitu aja teman-teman. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like ya video-video dari Sekilas IT. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.